Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam acara Renungan Light of Revival pagi hari ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal 19 ayat yang kedua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan pagi hari ini. Dan tema firman Tuhan yang akan memandu kita untuk belajar firman pagi hari ini adalah pengetahuan tanpa Tuhan adalah sia-sia. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jelas dalam ajaran Alkitab dari firman Tuhan yang kita belajar setiap waktu bahwa manusia serajin apapun, sebaik apapun di dalam hidupnya, tetapi dia tanpa mengenal Tuhan yang benar, tanpa mengenal Tuhan yang menyelamatkan jiwanya, tentu itu semua akan sia-sia. Bahkan semua itu tidak ada gunanya bagi hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, jelas dari ayat kita tadi dari Amsal 19 ayat 2 bagian A ini dikatakan bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Jadi saudara-saudara, saya justru sangat setuju dengan firman Tuhan ini. Saya aminkan firman Tuhan ini bahwa fakta di lapangan, fakta yang kita hadapi hari-hari, yang kita dengar, yang kita lihat, bahwa begitu banyak orang di dunia ini, dari zaman ke zaman, bahkan sampai hari ini, banyak orang yang begitu rajin. Ini kita bicara dalam konteks rajin dalam hal, dalam tanda kutip, taat pada firman Tuhan, mengikuti aturan-aturan Tuhan, mentaati atau setia pada firman Tuhan, pada perintah-perintah Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kerajinan itu, seluruh pelayanan yang dilakukan mereka, semua itu sepertinya buta. Kalau sampai pada kesimpulan yang saya menilai, ya saya belum terlalu lama jadi orang Kristen, baru tahun 2008 kemarin saya mulai mengenali Yesus dan terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ya, kurang lebih tahun 2008 ya, sampai hari ini baru saya menyadari bahwa memang 99% orang Kristen, dalam tanda kutip yang mengaku Kristen, mereka begitu rajin, aktif, mereka sepertinya sangat sungguh-sungguh melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bahkan mereka sampai berpuasa. Dengan alasan, dengan puasa itulah mereka lebih dekat dengan Tuhan. Tapi saudara-saudara, satu hal yang aneh, bahkan super ajaib, bahwa ketika mereka ditanya kepada mereka bahwa untuk apa pelayanan ini kamu lakukan? Supaya kenapa kamu lakukan pelayanan ini? Ada yang berkesimpulan bahwa mereka bilang dengan ketaatan mereka beribadah, dengan rajin mereka beribadah, supaya mereka selamat atau masuk surga. Nah, saudara-saudara, pengakuan seperti ini, pemikiran seperti ini, ibadah-ibadah seperti ini, kerajinan seperti ini adalah kerajinan yang sia-sia. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa hanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Hanya anugerah Allah, hanya iman yang menyelamatkan kita. Bukan amal kita, bukan kerajinan dan segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, ini saudara-saudara yang saya bilang bahwa orang Kristen 99% punya pandangan seperti ini. Dan saudara-saudara, firman Tuhan ini tidak sia-sia, saudara-saudara. Karena memang Tuhan tahu bahwa ada orang yang semacam itu, mereka kerajinan yang luar biasa tapi tanpa pengetahuan. Makanya juga di dalam ayat yang lain firman Tuhan mengatakan bahwa mereka hendak menjadi pengajar firman Tuhan, tapi mereka tidak tahu pokok-pokok yang hendak mereka ajarkan. Nah, ini saudara-saudara, ini saya pikir kalau saudara-saudara mendengar firman Tuhan pada kesempatan pagi ini, coba renungkan baik-baik. Jangan-jangan saudara selama ini
hanya begitu fokus, begitu aktif melayani dan segala macam, tetapi saudara tidak pernah mengenal Tuhan yang saudara percaya itu. Bahwa saudara tidak tahu kalau saudara mati pergi kemana, itu sia-sia saudara. Minimal atau hal yang utama, saudara harus sadar bahwa saudara adalah manusia yang berdosa, yang seharusnya mati masuk neraka. Lalu Tuhan memberikan kemurahan hatinya, Dia memberikan Kristus datang ke dunia. Percaya Kristus yang mati di kayu salib itu, saudara selamat karena kematian saudara diganti oleh Kristus. Saudara punya pengetahuan seperti itu dulu, punya pengenalan seperti itu dulu. Sehingga kerajinan saudara, pelayanan saudara itu dihitung sebagai upah, sebagai buah dari iman saudara. Tapi kalau saudara melayani secara buta, begitu rajin, begitu aktif, saudara itu saudara hanya memuaskan diri. Itu saudara bukan sementara melayani Tuhan. Supaya saudara eksen begitu sedemikian rupa supaya dilihat orang, oh iya orang ini hebat, melayani Tuhan, rajin, berdoa segala macam. Dan saudara-saudara, saya jujur bahwa saya bertemu dengan orang seperti ini, hampir mayoritas orang Kristen yang ada di dunia ini. Mereka begitu aktif, begitu rajin, tapi ketika tanya, kamu kalau mati pergi kemana? Mereka tidak tahu saudara. Justru ini, mereka punya kerajinan yang luar biasa, tetapi pengetahuannya tidak ada tentang Tuhan. Berarti kerajinan mereka hanya memuaskan diri sendiri, itu kesimpulannya di situ. Jadi firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini, marilah kita rajin melayani Tuhan, tapi harus punya pengetahuan. Kita harus kenal Tuhan yang kita percaya. Kalau tidak saudara-saudara, maka kita sia-sia melayani Tuhan. Jadi kerajinan saudara tidak baik tanpa pengenalan akan Kristus, tanpa percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu belajar Alkitab dengan baik supaya kita tahu kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan sudah dituang dalam kitab suci lewat firman. Sehingga kita jangan sia-sia menjadi orang Kristen selama hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami sudah boleh mendengar firman-Mu. Kami mohon kepadamu supaya kerajinan kami sungguh-sungguh disertai pengetahuan, sehingga kami tidak sia-sia. Karena firman Tuhan sendiri berkata bahwa tanpa pengetahuan kerajinan kami tidak baik adanya. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kami pencerahan lewat Roh Kudus dari hari ke hari, sehingga kami semakin mengerti firman Tuhan. Kami semakin kenal Tuhan yang kami imani, sehingga kami punya kerajinan menjadi upah yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat boleh memberkati kita pagi hari ini. Shalom.